Kalau menurut aku Barat. Barat. Lalu untuk KB, Chow. Cow. Oke. Tiba-tiba Khalid. Waduh, Waduh. bete dah tuh. Beloknya lumayan jauh ya Pak. Yoi. Oke Oke. gitu. Ini Bigitan Alpha. Oh jadi saya yang deg-degan ya? Hah, kenapa deg-degan? Iya ngeliatin siapa yang benar maksudnya. Iya. Oh, kita sih sebenarnya Aduh Pak. Yowes, kalau begitu teman-teman belum. semuanya ini dia. Oh belum. KBTR Israel. KBTR Israel. Gua asisten lu apa gimana nih, Be? Apa? Gua Iya. asisten lu apa Tadi gimana Kari nih? udah pulung ya. Tadi Kari kan dari Pulung tuh. Kalau pas Karinya udah diamanin, gue langsung ngomong kan. Iya. Colung ini Cow, mah. last pick-nya. Iya, last pick-nya. Oke, berarti asisten KB ya Pulung Iya ya? boleh lah asisten Ya lah. Allah KBTR, Asdos ya. Asdos. Ini dia 5 hero dari masing-masing tim. Kita pun di sini sudah mulai mendengar bagaimana suara teriakan dari masing-masing tim yang ada di dalam EPL Arena. Bagi para penonton juga teriakan semua semangat positif kalian di kolom komentar. Karena yang negatif akan kita buang. Karena kita nggak mau nerima yang negatif-negatif kecuali hasil antigen. Nah, Dan itu dia. tanpa berpanjang lebar kita masuk ke game kedua antara Alter Ego melawan Bigetron Alpha. Yo, ini dia langsung aja berangcus. Berangcus, berangkat capcus. Kata gua nggak tahu. Berangcus, berangkat capcus, menjalin hubungan yang serius. Iya ngelihat dari early-nya ya. Panjang ya. Pajang, berangcus. Gara-gara berangcus doang. Iya, berangkat capcus ke hubungan. Ya udah kita berdua aja yang tahu. Oke lah kalau itu flame shotnya. Flame shot nyasar. Nyasar deal ya. Kalem deal. Kalem deal. Setengahnya tadi ada usaha ya untuk mencoba ngambil dari Will Wanderer. Yang penting usaha dulu. Betul. Ini mereka harus main cepet banget sih dari Alter Ego. Dibawa ke late game Karies main-main apa? Benar, semena-mena banget apalagi walaupun dengan hadirnya Ahmad, Pai dan juga Seliboy di arah depan sana yang mengincar karena belakang dengan Hayabusanya, Quiet Shadow mungkin bisa digunakan untuk dive in. Tapi balik lagi, Kari ini punya Phantom Step dan di cover oleh Ki dengan Rafaelanya. Iya, dan kalau kita lihat dari Bigetron Alpha juga masih sama seperti gameplay pertama di mana mereka tuh agresif banget ya. Yap. Melihat kekuatan dari seorang Ki ini, mau pakai dari seorang tadi kekuatannya dari Ki benar-benar agresif banget masuk ke dalam. Rafaela sekarang juga masuk terus ke dalam. Sementara kalau kita lihat dari top lane-nya, Pai mencoba buka visionnya yang ada di top lane. Balik lagi ke landingnya dia belum terjadi sesuatu yang sangat-sangat besar ya. Oke, sementara itu tadi udah ada Quad Shadow. Upaya Quad Shadow yang dilakukan tapi masih sedikit terlambat. Hanya ada sepersekian Benar. detik sebelum dia bisa mengambil ke arah orange Dan buff-nya. di sana Ini dia. sepertinya ada buff untuk kita bertiga siap Oke. sesaat lagi, apalagi ini sudah memasuki waktu 17.43 waktu Indonesia bagian barat. Benar sekali. Itu ada Sesaat buff, lagi nih teman-teman ya. Ada buff kelihatan kan tadi? Ada kelihatan Pak. Ada buffnya. Ulala. Quad Shadow-nya pindah lagi ke bagian belakang. Belum bisa terlalu maju sementara turtle-nya sudah mulai dicolek. Turtle-nya hilang arah mencari siapa yang sudah berani-beraninya melempar punggung dari turtle tersebut. Balik lagi ke bottom sekarang kalau kita lihat match-nya harus mundur dulu. 1 bar HP tersisa. Cuman balik lagi ke turtle-nya Ki menggunakan Aegis di sana. Ada Shadow Kill yang dikeluarkan hampir banget dari Ki-nya, hampir batumbang. Cuman dari Pai juga nggak mau nih yang namanya langsung mundur nih. Oke, Pai-nya pun tertinggal di bagian belakang sendirian aja dan first blood pun berhasil diamankan. Pakito down, Turtle terbuka bebas. Iya, Turtle terbuka bebas. Apakah akan diambil lagi sama Bigetron Alpha seperti game pertama? Ada berapa? 3 ya kalau nggak salah ya? Yap. Di game pertama dan itu benar-benar dari Bigetron Alpha agak Tadi sedikit 3-4 kalau nggak salah di game yang pertama di Tiga, Turtle-nya. tiga. 3 ya? 3 ya? 3 dan nggak terlalu banyak kontes ya dari tim Alter Ego di game pertama. Apakah itu akan terjadi lagi? Cuman kalau kita lihat dari Ki-nya sekarang ada low wave dan juga hardcore string dan langsung aja ditumbangkan sama seorang Seliboy yang menggunakan Hayabusa. Yap, itu dia shadow kill-nya sudah mulai terlihat impact-nya ya. Sudah memberikan rasa was-was tapi COD ataupun Clock of Destiny kali ini udah berhasil diambil oleh Ahmad. Ripo di bagian belakang udah akan hadir, bentuknya udah kayak kerang hijau tuh ya. Sedikit lagi SP Triza dari turtle-nya, siapa yang akan mendapatkan? Sebentar Leo Murphy masih stay di bagian belakang turtle-nya. Berhasil diambil lalu untuk Pai. Udah dimasukin Angela, siap untuk memberikan pukulannya, hanya saja terkena dari efek Holy Baptism tapi dipukul. Untungnya ada flicker yang dilakukan oleh Ripo. Riponya pun selamat. Ripo selamat, tapi kalau kita lihat dari mid-nya Matt mencoba untuk membuka vision perlahan-lahan, mencoba apakah ada celah untuk bisa ngeganking dari tim Alter Ego sendiri. Karena kalau kita lihat nih Seliboy pelan-pelan hampir banget tadi ketemu dengan Matt-nya. Iya, apalagi sekarang lihat Seliboynya sudah menyentuh ke arah buff merah yang baru saja kita saksikan bersama-sama ya.
Kali ini dari Seliboynya sendiri menuju ke orange buff yang makin memantapkan diri untuk mendapatkan satu buah momentum mengejar ketertinggalan gold untuk timnya. Aduh, ini antara orange buff, purple buff dan juga ada sedikit lontong buff nih Pak ya. Lontong mau. Di depan kita lewat-lewat ini masalahnya. Yes, pink buff juga tuh. Ada pink buff, ada lontong buff. Waduh. Mantap. Ini sih buffnya kalau dilihat bukan buff in game ya. Bukan Pak. Buff reality. Ini buff out game-nya Pak. Iya. Buff out game. Oh no, lihat no. Waduh. Hilang tuh ntar lagi ya. Betul sekali. Hei. Sementara itu pertarungan masih berlanjut di area mid. Udilnya ada di bagian tengah. Sedikit dari shield outer turretnya udah mulai tercolek. Cuma ada heptasis. Udah mulai memberikan efeknya. Speedy life udah mulai diaktifkan. Sementara saya masuk ke bagian dalam. Kayaknya udah terkena efek dari Shadow Kill tapi masih bisa selamat. Balik ke bagian belakang. Ada reload manipulation dan pun langsung tertinggal begitu aja. Angelanya tidak bisa selamat. Salah flicker tadi dari seorang Leomorph sepertinya. Tapi kalau kita lihat Pai-nya masih bisa survive. Walaupun tadi Angelanya harus tertinggal di belakang. Ya balik lagi sih dengan flicker yang digunakan seperti itu sebenarnya memang bakal jadi kerugian karena dia kehilangan satu momentum flicker. Tapi balik lagi Leo Murphy menggunakan talent support jam pasir yang membuat dia makin cepat untuk mendapatkan restricted dalam sebuah game. Bahkan dipotong dari segi 15%-nya juga dari flickernya sehingga battle spell yang bakal digunakan sama Leo Murphy nggak bakal selama 120 detik. Enggaknya ada potongan dikit ya dan Ada karena potongan. semua sedetik aja yang terjadi di dalam game ini benar-benar berarti banget. Cuman kalau kita lihat Ahmadnya menggunakan Elis langsung ditumbangkan di tangan seorang Mat. Nggak bisa ngapa-ngapain karena sudah terlalu offside di belakang turret yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Dikeroyok habis-habisan Ahmadnya seorang diri. Tidak bisa melakukan banyak hal. Sementara Turtle kali ini mulai dicolek aja. Pai udah hadir di mana sampai tinju. Udah ada Dopi di dalam tubuhnya. Udah ada Angela di dalam tubuhnya. Branch masih bisa kabur ke bagian belakang tapi ternyata love wave-nya pun langsung menghilangkan Kari. Sementara Eve di tempat yang berbeda harus meregang nyawa juga. Dua orang dari Bigetron Alpha pun menghilang dengan cukup cepat. Immobilize, Leo Murphy memberikan tas. Love wave lagi. Leo Murphy mulai mengintimidasi player-player dari Bigetron Alpha. Dan kalau kita lihat dari Alter Ego sendiri sepertinya Turtle kali ini tidak ada yang bisa mengonteskan karena dari Bigetron Alpha tidak ada yang masuk ke area Turtle. Dan sepertinya ini adalah salah satu boosting yang lumayan besar untuk tim Alter Ego untuk membuka pintu kemenangan lebih besar lagi. Oke. Oke, 4 menit lagi sebelum menit yang ke-10 dan kali ini sudah ada pergerakan yang sangat agresif dari Alter Ego. Mengingat balik lagi tadi Alter Ego di game yang pertama benar-benar ketinggalan dari segi early phase-nya, tapi kali ini sebelum menit yang ke-10 Alter Ego bisa dibilang sangat unggul dan Pai, Pede banget, Batinjunya pede banget, ninju tapi nggak kena harus mundur lagi, ada love wave-nya dilemparkan, Void Crystal pun dikeluarkan, santai dulu. Ini gerobak dari minion-minion semua udah angkat-angkat semua ya Pak ya. Benar. Kesian itu gerobak, orang gerobak UMKM itu loh. Gerobak UMKM. Aduh. Gerobak Victory waktu itu match apa ya? Gerobak Victory ada. Ada Pak ya? Iya. Gerobak Victory sekarang gerobak UMKM. Ini ada apa lagi di besok gerobaknya. Nah kan kalau kita lihat dari top lane seorang Ahmad di sini melihat Brass dan juga Ripo lagi bersama-sama ya, dan agak-agak harus hati-hati mengingat kekuatan dari seorang Ripo ini bisa benar-benar ngebantu Brass lebih cepat lagi ngabisin HP-nya seorang Ahmad. Waduh. Itu dia skin stun terbaru dari Chow-nya juga yang sangat bersinar dan sparkling ya. Ini dia Spring Sparkling sangat-sangat luar biasa sekali. Sementara tadi Speedy Like Wheel langsung ngejar ke arah Sally Boy ya. Dua Speedy Like Wheel-nya itu cukup berasa. Betul sekali, dan 3 menit lagi sebelum memasuki menit yang ke-10 ini akan sangat penting bagi menit 10 kalau seandainya memang mereka mengamankan Turtle sepenuhnya dan juga nanti Lord akan muncul di menit yang ke-10. Oke, Pai-nya santai lagi, selamat dia Choji. Mantap sekali. Masih selamat dari seorang Pai. Dari tadi Pai benar-benar main secara agresif banget, memaksimalkan opening yang ada maupun resikonya segede apa juga tetap dimasukin aja karena mengingat adanya seorang Angela yang bisa mengeluarkan Heartguard. Betul. Cuman balik lagi ke bottom, seorang Matt ini juga nggak bisa ngapain dan sepertinya harus ditumbangkan di tangannya Sally Boy. Sally Boy kalau udah sendiri-sendirian aja itu udah akan menjadi makanan dari Sally Boy dengan sangat-sangat nikmat. Iya, dan kali ini 4 berbanding 4 dari segi skornya, namun perbedaan goldnya cukup terlihat dan bahkan ketika tidak ada mat, mereka dari teman-teman Alter Ego langsung mencoba memanfaatkan satu buah opportunity ke arah Turtle.
Sementara itu lihat split terus digunakan, ada hold Weh, of Wisdom weh, juga, weh, dan sebentar Celibo dalam ancaman di tengah Immobilize mencoba untuk menghindar dengan kuat Shadow, namun nggak bisa bertahan cukup lama, malah berhasil diincar ke arah belakang Ahmad dengan bantuan dari Leo Murphy. Diganggu, benar-benar diganggu, dan lihat Ahmadnya sampai habis mana, dia mengejar ke arah depan. Shadow kill-nya pun tadi seperti langsung mengenai ke arah dua orang, ada Glue dan juga ada Chow tadi kalau tidak salah ya, yang terkena efek dari shadow kill tersebut hingga mengakibatkan ya mereka pun sebenarnya tebel-tebel berdua, damage terbagi ya mereka pun masih selamat. Betul gitu. sekali, ini combo Celiboy Udil Kagura Hayabusa, combo bucin Israel dengan kemampuan chemistry kakak adik. Ih, Luar biasa. luar biasa sekali. Kaye di bagian tengah pun berusaha untuk mengusir mundur, sementara Lordnya dengan darat sebanyak 32.367 poin HP itu siap untuk membantu siapapun yang akan siap untuk menghajarnya. Walaupun belum enhance, tetap aja Lord di sini benar-benar memberikan keuntungan yang sangat besar bagi sebuah tim, apalagi mengingat SP-nya kalau misalkan udah jadi di salah satu city seorang tim itu udah besar banget dan membuat damage yang sakit banget kepada turretnya. Alhamdulillah alamin, dan untuk area Jakarta dan juga sekitarnya di Ya. sini kita mengucapkan selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa dengan yang ada, kalau yang manis itu walaupun cantik manis percuma kalau nggak ada ya. Iya, selamat Ya. berbuka puasa Langsung. dengan grup berbuka puasa yang semakin banyak walaupun hanya wacana ya. Iya. Oke lah kalau begitu. Ngomongin Ini wacana di top lane di sini, kalau kita lihat dari seorang Celiboy mengeluarkan shadow kill, hampir menggunakan shadow kill di sana karena Ripo-nya di sini lagi mengincar banget seorang Celiboy. Shadow kill akhirnya dikeluarkan, Pai dimasukin dari seorang Angela, reward manipulation keluar, di belakang Rainbow bener aman banget, tapi sayang sekali Pai-nya mencoba untuk ngepoking seorang Rainbow, harus ditumbangkan sama seorang Ahmad, tapinya finisher dari seorang Ahmad yang sangat baik sekali. Cuman kalau kita lihat dari King-nya juga tidak bisa bertahan dari serangan Love Wave seorang Udil. Oke, sementara itu Ripo-nya masih bisa mundur ke bagian belakang, ada Brans juga. Brans udah level 12. Dari Speedy Like Will yang udah dia keluarkan, movement speed-nya bisa menggambarkan apa yang udah dia rasakan sekarang. Damage-nya udah lumayan sakit gitu loh. Udah lumayan memberikan penetrasi terhadap player lawan yang siap untuk masuk ke arah tubuhnya. Waduh. Tapi kalau kita lihat dari turretnya sendiri ini udah berbeda banget sama game pertama ya. Dimana sekarang justru 4-0, Alter ya. Ego yang masih lengkap dari turretnya. Dan kalau untuk dari bintang Alpha, sudah ada 4 turret yang hancur di tangan Alter Ego. Ya, tapi dari segi itemization sih aku lebih berfokus sama Ahmadnya yang sekarang langsung menuju ke arah Holy Crystal. Jadi dia benar-benar kayak sadar kalau seandainya dia udah dalam keadaan ahead dan dia memanfaatkan dengan cara dia langsung build damage sepenuhnya, sehingga teman-teman dari Alter Ego kalau misalkan mau fight ya udah fight langsung tabrak gitu loh, dan udah ada flame shot kayak gencaran perang gitu dari awal. Ini udah ada kayak gencatan-gencatan gitu ya, kayak sok maju sini teh. Ayo maju, aing teh saha gitu kan. Wani jeung aing katanya maju ke sini teh langsung. Sementara Ripo sekarang melakukan pertarungan dengan Pai. Udah ada payung di bagian belakang, langsung lemparkan aja. Cuman untuk assassin sekarang jarang kita lihat ada heptasis dalam tubuhnya ya, Be ya. Mungkin kalau untuk season lalu kita sering banget ngeliat kan. Ya, tapi kalau sekarang kan ini perbedaannya God Laner dan juga jungler. Kalau jungler dia lebih sering join team fight, ada kill participation yang lebih tinggi, makanya heptasis tidak menjadi pilihan. Agak-agak tidak works dengan karena baik tidak ya. main ambush. Iya. Jadi dia main bener-bener yang bahkan membuka dari sisi objektif, mengambil dari segi turret, jadi kelihatan. Kalau sering dulu buset dah 5 detik dibiarkan tanpa Kalau adanya damage. kalau Godland beda pasti Lung. Kalau Godland pasti hepta. Pasti Rata-rata. hepta Pasti ya. hepta rata-rata karena main ambush kan, main samping. Iya, sekalinya hit setelah Setelah 5 detik belum ada damage. Iya, 5 Buset detik, dah iya. itu tambah lagi harus kacau, battle. Dan itu makanya yang membuat sebenarnya nanti di patch selanjutnya ketika udah ada Shadow Blade Twin itu akan berubah, mungkin yang kayak Hayabusa gini bakal menuju ke arah Guinevere. Guinevere. Iya, itu sama karena main ambush juga. Main ambush juga. Iya. Oke. Jadi ketika 5 detik hero dengan tipikal magic itu tidak melakukan hit atau tidak terkena hit, Yap. itu akan menambahkan bonus damage-nya lagi. Hai. Didouble lagi kayak heptasis. Cuman apakah itu bukannya tidak terlalu mudah untuk di counter apalagi dengan menggunakan Digi ya, Bang Abe? Sekarang Digi udah pada kayak lepas gitu sih. Kalau untuk Digi kayak udah ada beberapa, balik lagi ke masing-masing timnya sih. Ada beberapa Cuma yang beberapa emang tim kayak yang emang dibiarin benar-benar aja. jadi priority. Ada beberapa tim yang menjadikan ini prioritas, ada beberapa tim yang udahlah Digi lepas-lepas aja, di pick juga di pick, gak di pick juga gak masalah. Karena gitu. sekarang udah pada mulai pelan-pelan tahu gimana cara kontes Digi Fit-nya juga sih. Mereka mulai Untuk mencoba untuk ngambil bomnya, abis itu mereka jalan ke turret, abis itu ngereset gimana caranya
biar tankernya aja yang tumbang. Yang penting damage dealer utamanya junglernya itu nggak boleh tumbang sama sekali. Dan kalau kita lihat sekarang ini adalah tenang sebelum badai terjadi ya. Karena dari kedua belah tim juga masih setup, Ya, belum sedikit terlalu intermezzo aja, sedikit Betul. info-info dikit mungkin sebelum patch nanti yang akan digunakan di MSC berarti ya. Ulala, bisa jadi, Bisa Pak. jadi. Bisa jadi, Pak. Bulan Juni loh, Pak. Bulan Juni. Jadi Masih masih ada banyak dua, waktu loh. benar, masih ada 2 patch lagi berarti. Buset, PR lagi. Pekerjaan rumah lagi. Bikin video lagi saya. Bikin video lagi. Bikin PPT lagi, Bikin Pak. PPT lagi saya. Balik lagi ke gamenya, kalau kita lihat sekarang dari Alter Ego sendiri, Lord lagi di poking pelan-pelan. Tidak banyak dari player atau Bigatan Bravo yang mencoba untuk kontes, tapi sudah mulai masuk dari Satu Bigatan bar Alpha. lagi di sana kita lihat aja Choji udah mulai, Bapak ada Pum, sebuah Winter. pergerakan. Loronya seperti udah betul mulai langsung lagi. diambil, tapi Oh my Hayabusanya menghilang sementara Lordnya berhasil ke reset. Ada kayak atau Aman. mencoba langsung menghilang begitu aja. Sementara itu untuk kali ini Elisnya pun langsung menghilang begitu cepat dan juga berhasil langsung menyusul di bagian belakang. KYY dikejar habis-habisan. Tersisa 2 orang aja dari Bigatan my God. Alpha melawan 2 orang dari Alter Ego. Pai langsung masuk ke dalam tadi mencoba untuk mencicil pelan-pelan 2 hero terakhir dari Bigatan Alpha, tapi masih bisa sustain damage yang masuk. Kagura langsung mengeluarkan Yin Yang Overturn di sana. Ripo tidak bisa melakukan apa-apa dan bisa ditumbangkan di atas tangan Leo Murphy. Wow, wipeout berhasil diamankan oleh Alter Ego. Oh. Long wave-nya sekarang dikeluarkan. Teriakan-teriakan sudah mulai kita dengarkan. Sudah ada Semangat cyber-cybernya. sepertinya sudah mulai terbakar di MPL Arena ini. Betul Iya. sekali, mereka menuju ke arah inhibitor mid lane turret, tapi tidak ada damage build untuk ke arah turret. Tentu mereka dari Alter Ego akan memilih untuk mundur dan men-setup ulang ke arah Turtle. Tapi Lord. Tapi ini balik lagi, dengan mereka memaksa mid lane turretnya yang dihajar, mereka pengen Lordnya ini menuju ke arah mid lane dan langsung ngamuk ketika di posisi udah di enhance. Langsung ngamuk, Pak ya. Ngamuk. Ternyata di bagian tengah ataupun di bagian bawah ya. Tapi di bagian tengah tadi Bottomnya sepertinya nih. udah di-hit ya. Seorang Matt nih. Kalau di Enak bagian tengah banget. tadi udah di-hit kayaknya dia langsung ke bagian tengah untuk Lordnya. Oke, 5 player dari Alter Ego ini belum sadarkah? Sementara untuk Matt di bagian bawah dengan santainya dia berhasil untuk mendapatkan satu inhibitor turret. Yap, berhasil mendapatkan inhibitor turret dan ini sebuah keuntungan untuk Alter Ego. Hanya saja payung dilemparkan Yin Yang Overturn yang gak kena, sayang sekali. Belum. Sayang sekali tadinya. Balik lagi ke mid lane-nya di mana Lord sudah muncul seperti Bang KB tadi bilang. Celi Boy berada di sebelah kirinya Lord, sementara dari Ahmad sendiri mencoba untuk mencari bagaimana posisi yang enak untuk mengeluarkan Flowing Bolt dan juga Blood Out di saat yang bersamaan. Yap, itu dia Lordnya baru mengangkat kaki tapi belum sempat menabrakkan dirinya kala inhibitor turret. Sementara itu untuk Speedy Like Will dari Brand sudah mulai diaktifkan. Hanya saja mereka kehilangan area untuk melakukan farmingan, untuk melakukan setup pertahanan. Hanya ada area pekarangan dari base turretnya. Nah, kalau kita lihat sekarang World Protection dikeluarkan, Udil masih bisa Paksa kabur, mundur. tapi ada Matt yang menggunakan flicker masih bisa hidup dengan hardcore dari seorang Angela. What a play! Keren banget Ahmadnya di depan menggunakan belakang, langsung menyedot darah banyak dari Bigatan Alpha. Walaupun harus tumbang seenggaknya sudah memberikan sedikit bayar yang sangat bagus untuk tim Alter Ego. Shadow Kill dikeluarkan. Itu dia shadow kill ya, belum sempat untuk bisa mengambil 2 orang sekaligus. Bahkan 1 pun belum sempat diambil, tapi ada 1 gerobak yang udah mulai masuk. Ada Pai juga untuk Alter Ego hanya kehilangan 1 player. Sementara itu untuk Bigatan Alpha mereka kehilangan 2 playernya dan bahkan salah satunya itu adalah Brand. Sayang mereka knockout Rafaela strike-nya. down-nya. Ini dia 1 reward manipulation berarti untuk mendapatkan Kara Angelanya. Sementara Eve masih bisa bertahan di bagian belakang. Void Crystalnya juga dikeluarkan. Silly Boy masuk ke bagian depan tapi Quad Shadow lagi pindah ke bagian belakang. 3 inhibitor turretnya berhasil dihancurkan. Rontok dengan perbedaan poin kill yang cukup jauh kali ini. Bahkan Alter Ego lebih owning di game kali ini. Di Gatron Alpha mulai ketinggalan dari segi turretnya, mereka benar-benar terbanding terbalik. 9 turret sudah hilang, tersisa 1 buah base yang terbuka bagi Bigatan Alpha. Setup yang sangat manis, bahkan poking damage dan juga dari Ahmadnya sendiri yang memisahkan tim fight menjadi 2. Teman-teman dari Bigatan Alpha dipaksa untuk keluar dari zona nyamannya mereka. Mat bahkan hingga menggunakan flicker keluar hanya untuk menendang ke arah Udil. Tapi apalah daya, dengan Yin Yang Gathering ditambah dengan Heart Guard, ini Udil masih survive. Guardnya Pak ya, mungkin dari Yin Yang Kaget sih. Gathering-nya itu mendapatkan absorb lah tadi sedikit. Benar. Dia sih selamat. Iya. Belum Double lagi udah absorb. ada hard guard-nya, luar biasa sekali. Sebuah tempo permainan yang emang timingnya bisa pas kayak begitu loh. Iya, dan kalau kita lihat dari Ahmad itu juga udah ngenumbangin carry-nya seorang dari Brands ya, dan itu benar-benar worth it banget. Apalagi kalau misalkan Brands hilang, otomatis source damage dari Bigatan Alpha kepada Alter Ego juga berkurang.
Ini di bagian atas juga udah langsung mengirimkan aja wave minionnya perlahan tapi pasti ada KY di dalam rumputan Yes. sepertinya udah Dan sadar. kita tuh. sudah menuju ke arah Apa itu Pak? late game. Waduh. Seger, Pak. Oh seger ya. Alhamdulillah nih kita juga udah buka puasa di sini nih kita mau minum dulu ya teman-teman ya. Betul sekali. Dan kali ini nengok lagi dari team fight yang terjadi menit 18 menuju ke menit 20 Alter Ego sepertinya benar-benar memanfaatkan patch terbaru di mana ketika di 20 menit ke atas ini restricted time akan lebih lama lagi. Iya, dimana kalau tadi kita lihat di menit ke-28 ya udah menyentuh 95 ya. 95 tadi. Iya, Bang Dan Kabe. ketika menit 30 baru 100. Ada yang 100 loh tadi. Iya, Tadi ini 105, 106 gitu-gitu. ini Iya. kekuatan dari kedua belah tim yang benar-benar suka banget sama yang namanya long game ya. Di atas 30 menit kita Iya. dead. Ya gue beli takjil dulu keluar Pak. Bisa, Apa Pak. tuh milih Pak ini ya, di Bisa. depan risol apa kayak semua bisa lah. Baru masuk lagi oh masih ada 20 detik nih. Oke masih selamat. saking Bisa, lama, Pak. saking lamanya respawn. Cuman kalau Benar. kalau menurut Bang Kabe sendiri seperti itu sebenarnya lebih bikin gameplaynya lebih menarik atau lebih bagus di respawn yang sebelumnya yang dimana respawnnya nggak terlalu lama. Lebih menarik. Lebih menarik. Karena menurut aku pribadi ya, menengok lagi dari beberapa kali kita mungkin dari team fight, tentu mereka akan lebih berhati-hati di late game. Yap. Dan di sisi lain juga kita sebagai playernya walaupun caster juga mainnya ya udahlah ya paling rata-rata 30 menitan. Iya. Ah, Ya itu cukup lama lah untuk mengambil yang namanya Jokut. Tapi kalau Johnson kita lihat dari match-nya harus tumbang lagi sekarang di Tumbang. tangan seorang Ahmad di rebuild 60 out-nya. detik. Pai langsung aja masuk ke depan. Ahmad Ripo. di lain sisi mencoba untuk menyedot Wah, darah dari delay. Titan Alpha pelan-pelan. wow, Riponya langsung aja nempel Oh. karena satu play sementara itu untuk Ahmad yang maju Loh, pakai depan oh ini my yang open God. nya sakit Oh banget. my Gak God. untuk kali ini kita lihat aja Elis yang Oh my berhasil God. langsung ditumbangkan. Sementara Wah, Leo Murphy, Jelly Boy. love wave-nya, shadow kill, Jelly damage-nya Boy. terbagi, tapi Im-nya down. Sementara glue-nya sedikit lagi SP yang tersisa. Pai-nya hampir saja bisa Wah. menumpuk. Rusuk kanan dari Kari, memaksakan keadaan masuk ke bagian dalam. Sally Boy-nya, Sally Boy pun harus down. Tapi Ripo dan juga Brans Oh, bisa awas. mempertahankan best turret mereka. Tapi sadar nggak tadi itu sebenarnya Ripo benar-benar melakukan satu kesalahan yang cukup fatal. Apa itu? Dia nunggangin si Ahmad. Ketika dibalikin ke arah depan, Ahmadnya malah triple stun. Iya. Itu, waduh, Ripo, kamu bikinan alpha ya. Jangan kasih Ahmad ke bikinan alpha. Dimakan itu sama Elisnya. Dimakan. Aduh. Dibawa ke depan dong. Dibawa ke kerumunan rekan-rekannya. Blood out makin efektif. Iya, Lah. bloodhound-nya makin efektif. Lah keriset itu tadi untuk purple buff-nya. Tapi Oke, sekarang cuek. kita lihat aja. Udah ada satu lord yang mulai dicolek-colek. Walaupun masih dengan basic attack-nya belum mengaktifkan speedy like wheel yang dimiliki oleh Kari. Ya cuma kalau kita lihat dari seorang Leo Murphy sudah siap menggunakan hard cut. Jadi kalau misalkan dari seorang Pai-nya pengen inisiasi ke dalam walaupun sendirian seenggaknya ya masih ada Angela yang melindunginya lah. Iya ini deh masih santai lagi. Winter Trenchant sepertinya udah dimiliki oleh Elis kah? Dilihat, iya udah ada Winter Trenchant. Dia pastinya udah siap untuk langsung melakukan sebuah inisiasi lagi seperti tadi ya. Yes. Dan kalau kita lihat masih inisiasi, belum ada inisiasi sebenarnya yang benar-benar mengubah game ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang lordnya baru di poking pelan-pelan. Sementara kalau kita lihat dari tim Bikilan Alpha, Cho yang dipakai sama Matt ini jauh banget di top lane dan juga Ahmadnya. Tapi dari Karinya, seorang Bran sudah siap di belakang menunggu momen yang ada agar bisa mencicil pelan-pelan tim Alter Ego. Rainbow-nya tadi langsung nongol selangkah aja Pak. Selangkah keluar dari rumputan, mundurlah satu kecamatan itu. Pak. Wah, satu kecamatan kebanyakan. Keramaian dong, Pak. Glowing One dari Rainbow juga sudah diamankan. Leo Murphy mengamankan diri Swan dan lihat di sana Ahmadnya udah langsung masuk begitu saja mengincar ke depan. Bransnya hilang ternyata. Yoi ada Winter Treasure sebenarnya itu. Bransnya pun langsung tidak bisa bertahan lagi. Painnya damage yang dikeluarkan. Sekarang giliran dari Elis. Ia mengeluarkan Winter Treasure. Sementara Sally Boy masih bisa menggocek. Tapi masih harus langsung dihilangkan begitu aja oleh Rafaela. Riponya ditumbuk. Terkena efek knock up. Lewat uppercut yang langsung mengarah ke area Rahel. Sementara Ahmad di bagian depan. Hampir saja. Rainbow sedikit lagi SP yang tersisa. Ada satu wave ini ya. Sakit banget. Sakit sesakit-sakitnya payung dikeluarkan oleh Kagura. Dan kalau kita lihat dari Alter Ego minionnya lagi coba di distract sama Saranki di sana. Kalau kita lihat dari Rainbow-nya juga
juga masih mencoba untuk mencicil pelan-pelan minion yang ada agar masih bisa aman dari segi base turret Wah. Background Alpha. Gila, ini yang overturn di late game bagaikan ditinggal ketika lagi sayang-sayangnya. Buset. Sakitnya sampai ke ulu hati paling dalam. Sakit banget, layaknya kelingking kepentok meja, Pak. Wah, itu sakit banget Sakitnya tuh. buset. Itu sakit banget tuh, apalagi kelingking kaki. Siapa coba yang pernah merasakannya? Aduh. Tolong jujur kepada kita ya. Retak gitu. Beletak itu sakitnya, ya Allah. Aduh, yang kena kuku lagi. Ya Allah, Lung. Udah, Lung sakit, Lung. Jangan diingetin ya. Ya, aduh. Oke, lah untuk kali ini ini 2 game hampir bisa dibilang Ya apa? makanya aku bilang kayak Alter Ego ini apakah memang mereka memanfaatkan late gamenya ini ya? Ya nggak sih? Ini udah 23 menit lagi, gak berasa loh. Gimana ya ngelihat tadi kalau kata Bang KB kalau dilihat game sebenarnya agak lebih ngeri di Background Alpha kepada Alter Ego ya Iya, karena ada tapi Karinya, kan? Karinya Iya, dari tadi Karinya. bener-bener Posisinya gak mendapatkan positioning yang baik tuh lihat gitu loh. sampai kayak ini, sampai kayak dia dapetin satu momen untuk bikin Rose Gold Meteor. Yap. Itu Iya, mau nggak mau weh, dia weh, harus weh, lebih weh, berhati-hati sekarang. Ada sebuah dari teriakan-teriakan sepertinya ya. Mm-mm. Brute Force Armor kali ini dimiliki oleh Ahmad. Seperti game pertama tadi di saat Brute Armor diamankan, game itu berakhir. Iya. Apakah game kedua untuk Force Armornya diamankan, gamenya juga akan berakhir? Kita lihat saja. Cuma balik lagi sih ke kata Bang KB bilang di mana semakin lama gamenya justru Bang bener-bener semakin sengit lagi dan semakin seru karena mengingat satu kesalahan kecil itu bisa menjadi satu kesalahan gunung ya. Buset Dengan dah. respon yang lama karena satu kesalahan step kecil aja kalau misalkan satu salah step itu jadi bisa tumbangnya jadi lama dan membuka opening lebih besar lagi untuk tim lawan Ya, bisa ini nge-push kayak sekali doang. satu opportunity juga untuk dalam keadaan 4 lawan 5, Iya. terlebih dalam keadaan yang memang bisa dibilang nantinya bakal menjadi kerugian bagi siapapun yang kehilangan mungkin dari segi reserve timnya, apalagi yang tim fightnya impactnya gede kayak Ahmad, let's say, atau mungkin kayak Rainbow. Kalau dari Background Alpha, kedua belah pihak ini nggak harus benar-benar saling jaga posisi juga sih. Iya, Jangan sampai ataukah 4 lawan 5. ataukah mungkin dari Amar sendiri kayak mau melakukan inisiat lagi di saat Winter Ranger-nya udah mulai aktif lagi gitu, Be. Jadi sebelum dari di masa cooldown-nya udah mereka santai-santai dulu, mereka hanya mencoba untuk memancing. Tapi Ripo sendirian aja di bagian depan, udah langsung menjaga ataupun mencoba untuk mengkontes ke arah Lord-nya. Lord di menit ke-25 udah dipastikan full atribut, udah sangat tebal sekali dari sekitar 36.200 itu yang sisanya loh. Kriset. Ih, riset. Masih reset. Sementara kalau kita lihat dari Background Alpha karena 3 inhibitor ternyata sudah hancur, otomatis super minion sudah ada di tangan Alter Ego dan mungkin dari sisi minionnya emang udah diunggulin sama Alter Ego. Kalau misalkan dari Background Alpha tidak ambil notice ya, bahaya sih tiba-tiba bisa kecolokan nih. Ya apalagi kalau misalkan melihat dari Alter Ego-nya sendiri yang mereka udah mengamankan 3 inhibitor turret, super minion akan berjalan, dan kalau misalkan tidak disiplin dari teman-teman Background Alpha, ini bakal jadi game 2-0. Dan kali ini udah ada Beast Killer, respect yang cukup menarik daripada seorang Brans. Dia benar-benar memanfaatkan dari item jungle-nya, dan kali ini lihat bagaimana teman-teman dari Background Alpha mencoba untuk men-setup lagi, mencoba untuk mengembalikan keadaan di area Lord yang kedua. Menyisakan sekitar 20 ribuan HP lagi, sementara Ripo sendirian aja udah berubah dengan begitu banyak anak di belakangnya. Tapi Ahmad di dalam rebutan siap untuk melemparkan Flame Blood-nya, belum melakukan teleportasi, masih santai aja. Ripo udah naik ke bagian atas kepala dari Pai. Pai bisakah dia bertahan sedikit lagi, SP bisa langsung memberikan sebuah pukulan, bisa memberikan sebuah gocekan terhadap satu Holy Baptism. Gila. Luar biasa sekali, Pak. Memanfaatkan sempitnya tembok, tapi di sisi lain ada Way of Dragon dan langsung ada Heart Guard dari seorang Leo Murphy. Iya, dan kalau kita lihat dari Celibo-nya tadi hampir banget ya kena damage yang lumayan besar dari match, cuman ada Hardguard juga yang bisa ngurangi damage sedikit demi sedikit. Yap. Tapi kalau dilihat dari top, bottom dan juga midnya ini benar-benar banyak banget minion yang masuk. Kalau menurut Bang KB sendiri, bisa nggak sih sebenarnya Celiboy split push? Nah dia possibility-nya sih minim sih. Soalnya dia Positif ini. sebagai jungler ya, beda job desk-nya kalau seandainya dia sebagai gold Gold laner. Kalau gold laner, dia possibility untuk melakukan solo kill lebih tinggi terhadap Matt. Karena mungkin dia punya heptasis, mungkin dia punya execute. Tapi untuk sebagai jungler, dia bawa retribution. Tentu di team fight, retribution lebih dibutuhkan, apalagi di setup area Lord kayak gini. Yap. Dan kalau seandainya Celibo split push, mungkin bakal bisa dihadang sama Matt dan satu hero lagi. Nanti bakal ngebantu pergerakan untuk mengincar ke arah Celiboy. Ketika Celiboy-nya tumbang, tidak ada cover, malah ini keunggulan buat Background Alpha untuk mendapatkan Lord tanpa adanya Celiboy dengan retribution. Oke, dan biasanya untuk yang di Gold Lane sendiri kan membawanya juga high end dry gitu kan. High Dengan end tambahan dry. dengan tambahan 6% damage itu akan sangat-sangat membantu sekali saat ada satu hero lawan aja. Lu. Beda Lah, role, lah, beda lah. playstyle pokoknya.
Tapi Ripo di sini emang sendirian aja tapi ganggu banget ya, bener-bener. Ganggu terus. Dia memberikan sebuah gangguan yang begitu iya. luar biasa sekali. Sementara Ripo udah mulai naik ke arah siapa belum, ternyata masih santuy aja. Skenario-nya selalu sama, di mana Ripo bener-bener maju duluan, abis itu Bransa baru ngikut di belakang. Bransa Yoi. nggak selalu ada di depan, nggak di belakang Ripo pun enggak. Masih ada jarak mungkin ya sekitar 2 jungler lah jauh di belakang. 28 menit dan sesaat lagi akan masuk ke dalam 30 menit Suka nih lagi gua. dan Suka nih gua. lagi. Pemanfaatan patch tuh suka banget gue. Cara kayak gini dipaksa untuk 1 kali tumbang. Ini siapapun yang tumbang akan berada di sekitar 90 detikan. 90 detik. Oke, Sekarang 90 detikan harusnya. Kalau untuk saat ini masih 90 detikan ya. Belum nanti di atas 30 menit udah ada 105 detik tadi kalau nggak salah. Pai udah mulai memancing-mancing, memberikan pukulannya terhadap Lord. Coba lihat poin HP-nya lumayan banyak. Sementara Matnya di bagian atas sana udah melakukan flicker. Dia pun masih bisa selamat, tapi untuk Sally Boy masih bisa mengejar. Untungnya dia nggak mau terlalu memaksakan, balik lagi ke bagian belakang. Tapi dari Matnya nggak punya flicker lagi. Iya, itu udah berarti dari Mata nggak bisa ngelakuin inisiasi ataupun ganking yang benar-benar mendadak banget. Jadi harus diperhatikan lagi positioningnya. Sementara dari Lord, kita dari tadi camnya benar-benar di Lord terus, nggak jarang banget itu pindah kemana-mana. Karena emang sekarang Lord adalah menjadi spotlightnya di game kali ini, mengingat menit sekarang ini udah menit-menit bener-bener penuh resiko, 1 kali tumbang bakal merusak semuanya dan sepertinya emang bakal dipecahin semuanya di Lord. Tahu nggak kenapa camnya nggak kemana-mana? Kenapa? Soalnya jodoh nggak kemana. Wah, jodoh umur mah udah ada yang ngatur memang ya. Aduh Jodoh ya. umur rezeki nggak ada yang ngatur. Udah ada yang ngatur, santai-santai aja ya. Semuanya udah mulai set up posisi. Iya Allah. Branson masih jauh loh. Oke, ini dia Lordnya udah mulai dicolek-colek. Phantom Shuriken dikeluarkan. Basic attack dari Hayabusa pun udah mulai sakit. Sementara itu untuk Ripo di bagian depan datang dengan darah yang begitu sedikit. Immortalnya mulai pecah. Bisakah dia bertahan? Sementara itu Payung langsung dilempar ke bagian depan. Paynya akankah mengusir mundur, tapi Lordnya ke reset kembali. Bahkan sudah ada yang overturn yang terbuka begitu saja dari teman-teman Altrigo. Mereka sudah mengeluarkan source skill yang cukup banyak. Mereka bakal mundur, narik semuanya sehingga background Alpha juga bakal reset sepertinya. Iya, masih di Lord aja, camnya nggak kemana-mana. Cuman kalau kita lihat, kalau gue perhatiin dari tadi Sally Boy itu bener-bener interested banget kayaknya sama di top lane. Dimana dari tadi dia hampir banget ngambil matnya, tapi masih bisa dibantu dengan seorang Brans. Dan mungkin Golden Staff. Golden Staff. Ini dapat diamankan sama Brans secepat mungkin. Harusnya ya, Golden Staff di sini pasti akan sangat membantu sekali loh. Tapi dia udah punya purple buff juga, speedy levelnya akan sempat reset ataupun cooldownnya. Sementara itu untuk Ripo, walaupun dia udah gak punya immortal lagi. Holy baptismnya masih bisa digocek. Sementara Pai masih punya sedikit lagi SP-nya, langsung aja dinaikkan oleh Ripo di bagian atas. Sementara Hayabusanya berhasil langsung didapatkan. Ada di Roman di bagian belakang. Udah langsung menghilang oleh 1 orang walaupun immortal masih pecah. Tertinggal sudah. Ahmadnya pun harus down. Leo Murphy mau pergi ke arah mana, Angelanya masih bisa melemparkan love wave-nya. Untuk kali ini Brans, speedy light wheel masih aktif, dia pun masih bisa lari kencang. Udah ada 2 pemain dari Alter Ego yang harus dihilangkan. Cuma kalau kita lihat dari Udilnya sepertinya juga terperangkap di sini. Tinggal 1 bar lagi SP-nya dan harus tumbang di tangan seorang Glue. Tersisa hanya tinggal Leo Murphy dan juga Pai di menit 31 ini, dan ini sangatlah berbahaya untuk tim Alter Ego. Wow. Bahkan di bagian bawah mereka udah punya celah lewat inhibitor turret yang udah dicicil oleh Mat tadinya. Ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk mereka. Ada wave minion Leo Murphy dengan love wave-nya. Lalu udah ada real world manipulation langsung dilemparkan ke bagian belakang. Painya udah memberikan sebuah tumbukan, tapi Painya udah nggak kuat lagi menahan. Painya damage dikeluarkan oleh beberapa hero yang dimiliki oleh Bigger Dranaba. Dan skor pun menjadi 1-1. Wow, hentakan di atas arena dibalikan dengan hentakan yang lebih keras lagi dari teman-teman Bigetron Alpha. Lihat bagaimana cara mereka menghentakkan ke stage playoff. Lihat matnya bener-bener deg. Jangan sih yang kalau di sini ya. Iya, jangan.